Halo saudara, selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Oktania. Kekhawatiran resesi Amerika Serikat akan menjadi nyata semakin menjadi-jadi. Terlebih setelah pendiri Tesla, Elon Musk mengatakan punya firasat buruk yang cukup kuat dan berencana merumahkan 10% karyawannya. Inflasi menjadi salah satu indikator yang paling dicermati. Pada April kemarin, laju inflasi di Amerika Serikat rekor di level 8,2%. Inflasi yang tak terkendali ini bahkan memicu Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed menaikkan suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin menjadi 0,75% sampai 1%. Kenaikan ini merupakan yang terbesar dalam 21 tahun terakhir. Saudara, resesi adalah jika pertumbuhan ekonomi sebuah negara turun dalam 2 kuartal secara berturut-turut. Resesi diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang berjalan terus melambat selama berbulan-bulan dan secara berturut-turut. Dan untuk lebih lengkapnya, indikator apa saja yang bisa dibaca untuk mengetahui datangnya resesi? Meski yang semakin dekat adalah Amerika Serikat, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi dampaknya? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Glenis. Ya, ini orang paling kaya di muka bumi, Elon Musk punya firasat buruk bahwa resesi Amerika makin nyata. Jika ini logis, leading indikator apa saja yang bisa kita cermati? Ya, saya pikir memang ada beberapa indikator dari sisi pengeluaran ataupun spending masyarakat dan juga dari sisi produksi. Dan kalau kita lihat beberapa data yang tercermin dari leading indicator ekonomi Amerika Serikat, saat ini memang belum menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan. Meskipun tadi ada risiko inflasi yang relatif tinggi saat ini, tapi kalau kita lihat beberapa indikator misalkan dari sisi capital expenditure dari companies di US, ini masih positif. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi PMI manufacturing, ini juga menunjukkan bahwa utilization faktor produksinya pun juga masih relatif tinggi, mendekati 80%. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi spending masyarakat, penjualan eceran, lalu juga penjualan perumahan di Amerika Serikat, saat ini masih belum menunjukkan tren yang melambat yang dengan cukup signifikan, ya, sehingga probabilitas untuk terjadi resesi dalam 1 tahun ke depan untuk ekonomi Amerika Serikat sendiri, kita perkirakan ataupun beberapa lembaga memperkirakan pun juga masih di bawah 30%. Sehingga kalau kita lihat, tapi ke depannya tetap kita perlu mengantisipasi, ya, apabila kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini yang terlalu agresif ini dikhawatirkan bisa membatasi aktivitas ekonomi di Amerika Serikat sendiri. Kalau kemungkinannya adalah baru 30% untuk resesi datang, mungkin berarti kapan resesi itu akan datang? Tahun depan atau bagaimana prediksinya? Ya, kalau kita melihat proyeksi dari lembaga internasional kelas IMF sekalipun, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pun juga masih akan tetap positif ya dalam beberapa tahun ke depan. Namun kita perlu mencermati dampak dari kenaikan suku bunga The Fed. Ya, ini Bank Sentral Amerika Serikat tahun ini diperkirakan bisa menaikkan suku bunganya hingga 2 hingga 2,5% dan bakal akan melanjutkan kembali di tahun depan, ya, di awal tahun depan mungkin hingga 3%-an hingga 3,25%. Sehingga kalau kondisi ataupun suku bunga Amerika Serikat itu kenaikannya terlalu cepat ataupun signifikan, dikhawatirkan ini akan bisa menghambat ataupun bisa mendorong tadi peningkatan dari suku bunga kredit perbankan, ya, dan juga pada akhirnya nanti purchasing power dari masyarakat pun juga cenderung akan menurun. Nah, itu baru kita melihat bahwa paling cepat ya potensi resesi itu seandainya tadi dampak kenaikan suku bunga Amerika ini cukup agresif, ini baru di awal 2024 ya, sehingga makanya tadi kami sampaikan bahwa sampai dengan 1 tahun ke depan ini probability untuk terjadinya resesi di Amerika Serikat ini masih relatif rendah, tapi tetap kita perlu mengantisipasi ataupun mewaspadai segala dampak yang ditimbulkan dari ekonomi Amerika Serikat tersebut. Oke, lantas apa pengaruhnya terhadap dunia jika Amerika krisis? Negara mana saja yang bisa langsung terimbas? Ya, kalau kita merefleksikan kondisi 2008-2009 ya, pada saat terjadi kondisi krisis keuangan global 2008-2009 yang ditimbulkan juga oleh pasar perumahan di Amerika Serikat,
ini kita melihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari resesi di Amerika Serikat ini dampaknya luas ya global. Karena kalau kita lihat kontribusi dari ekonomi Amerika Serikat terhadap ekonomi global itu sekitar 15 hingga 16%. Wow. Sehingga dampak langsung yang ditimbulkan tentu adalah mitra dagang utama ataupun negara-negara yang merupakan mitra dagang utama dari Amerika Serikat, termasuk juga Indonesia sebenarnya. Jadi artinya kalau kita lihat secara umum dampaknya ini akan cenderung akan lebih luas ya, karena tadi kontribusi dari ekonomi Amerika Serikat sendiri ini juga relatif cukup besar, sehingga akan mempengaruhi juga nantinya volume perdagangan global dan juga pertumbuhan ekonomi global, sehingga tentunya akan berdampak kepada terutama termasuk juga ekonomi negara berkembang, termasuk juga Indonesia. Terutama mitra dagang dari Amerika Serikat ini akan terdampak jika memang ini terjadi krisis di Amerika Serikat. Balik lagi ke firasat buruk dari Elon Musk, ini membuat Tesla berencana mem-PHK 10% karyawan. Apakah jika resesi ini benar terjadi di Amerika akan muncul gelombang PHK juga di sana? Ya, yang perlu kita cermati sekali lagi bahwa rencana dari Elon Musk tersebut untuk mem-PHK-kan 10% dari karyawannya adalah sebagai dampak dari global supply chain disruption. Ya, ini karena ada gangguan rantai pasokan global akibat yang sebelumnya terjadi lockdown ya di China, di Tiongkok, sehingga ini mengganggu. Kita melihat bahwa industri otomotif terkait dengan produk produk yang diproduksi dari Tiongkok, yaitu semiconductor, ini sempat langka ya. Jadi sehingga ini menjadi salah satu hal yang rasional buat pebisnis pada saat terjadi kelangkaan bahan baku, tentu ongkos produksinya akan tetap tinggi kalau tidak ada pengurangan karyawan. Sehingga makanya saya pikir itu menjadi rasional dasar mengapa pernyataan dari Elon Musk tersebut untuk mem-PHK-kan 10% dari karyawannya. Tapi kalau kita lihat ke depannya, kalau kondisi dari rantai pasokan global tersebut sudah mengalami normalisasi, diharapkan sepertinya tidak akan merembet ya kepada sektor-sektor ataupun kepada usaha bisnis lainnya. Karena kita juga melihat bahwa di data di minggu lalu sendiri, data pengangguran di Amerika Serikat masih relatif rendah, yaitu 3,6%. Dan juga data non-farm payroll, yaitu penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat pun pada bulan Mei yang lalu pun juga masih relatif tinggi. Sehingga belum ada indikasi yang cukup kuat bahwa akan terjadi layoff ataupun PHK besar-besaran di Amerika Serikat, sehingga itu menegaskan bahwa terjadi resesi yang cukup parah di Amerika Serikat. Tetap perlu diwaspadai meskipun ini masih ada kemungkinannya masih kecil begitu untuk sekarang. Lantas bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, terutama dari sisi makroekonomi? Ya, saya pikir memang ada dua jalur ataupun dari sisi pasar keuangan dan juga dari sisi ekonomi realnya. Yang pertama kita lihat dari pasar keuangan, tentunya dampak yang ditimbulkan dari ekspektasi ataupun potensi resesi ekonomi di Amerika Serikat, tentunya ini akan berdampak juga kepada potensi keluarnya dana-dana asing dari pasar keuangan negara berkembang. Yang kedua juga berikutnya kita melihat dari sisi rambatan ataupun kepada jalur ekonomi realnya, yang tadi disampaikan juga bahwa karena Amerika Serikat juga merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia selain Tiongkok, sehingga tentunya ini akan juga berdampak kepada kinerja ekspor Indonesia, terutama misalkan produk-produk garment ataupun tekstil yang kita juga cukup tinggi ya nilai ekspornya ke Amerika Serikat. Yang kedua juga adalah investasi ya, juga kita melihat bahwa realisasi investasi asing ataupun foreign direct investment dari Amerika Serikat pun juga merupakan salah satu yang top 5 ya. Jadi artinya tentunya ini akan bisa mempengaruhi kinerja investasi dan juga kinerja ekspor Indonesia dalam hal ekonomi realnya, dan juga tadi dalam hal pasar keuangan ini akan bisa berdampak kepada potensi keluarnya dana asing dari pasar keuangan negara berkembang termasuk juga Indonesia. Ini memang akan berpengaruh terhadap investasi dan juga sejumlah hal dengan sebagai Indonesia adalah mitra dagang dari Amerika. Apa yang perlu diantisipasi oleh Indonesia terutama untuk melindungi rupiah? Perlukah pemerintah terbuka atas hasil stress test dari resesi global? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat tadi ya, kembali lagi bahwa nilai tukar rupiah tersebut ada dua faktor ya. Kita melihatnya bahwa yang membentuk ataupun yang mempengaruhi suatu nilai tukar suatu negara itu adalah faktor fundamental dan juga faktor sentimen ya.
Jadi kalau kita melihat yang belakangan ini terjadi di tengah gejolak dari perang Rusia Ukraina dan juga dampak dari pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, ini kita melihatnya dari si faktor sentimennya, ya. Dan kalau kita lihat pun juga beberapa waktu terakhir ini dari awal bulan Mei itu tren rupiah cenderung memang melemah, tapi dalam beberapa minggu terakhir ini justru kembali menguat. Artinya apa? Faktor fundamental ekonomi Indonesia ini sekali lagi yang akan sangat menentukan perkembangan nilai tukar rupiah ke depannya. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tentunya adalah bagaimana memperkuat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dari sisi moneter, dari sisi fiskal, dan bagaimana juga kita lihat tantangan yang kita hadapi juga ya, bukan hanya Amerika Serikat dan juga global, tapi juga bagaimana kondisi tekanan inflasi domestik yang juga berpotensi meningkat, sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita cermati, dan juga tadi dari sisi bagaimana arah suku bunga ya bank sentral ini tentunya akan sangat pengaruh juga, sehingga makanya perlu adanya well communicated, well calibrated, dan juga bagaimana koordinasi kebijakan antara fiskal dan moneter ini pun juga harus diperkuat sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa resilient di tengah tadi inflasi yang bisa terjaga dan juga nilai tukar rupiah yang stabil. Ya baik, meskipun kemungkinan baru 30% akan terjadi resesi di Amerika Serikat, namun Indonesia patut untuk mengantisipasi setiap dampak dan juga ini berkaitan dengan sejumlah indikator yang dimiliki oleh ekonomi dari Indonesia. Terima kasih Joshua Pardede, ekonom Bank Permata telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.